Untuk mengetahui jalannya vaksinasi COVID-19 untuk lansia ini, kita akan langsung bergabung bersama rekan Sirena Graciela dan juru kamera Irham Adri Aji dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sirena, bagaimana jalannya vaksinasi hari ini? Ya, kami masih terus berusaha untuk menyambungkan dengan Sirena. Sirena, bagaimana jalannya vaksinasi dari tenaga kesehatan lansia di RSCM hari ini? Iya, Popi dan juga pemirsa, kemarin secara resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan izin penggunaan dari vaksin COVID-19 yang berasal dari Sinovac kepada para petugas kesehatan ataupun tenaga kesehatan yang berusia lanjut di atas 60 tahun. Sehingga hari ini secara resmi dari Kementerian Kesehatan akan melakukan proses vaksinasi bagi tenaga kesehatan lansia yang berusia di atas 60 tahun. Pagi hari tadi, Popi, ada sekitar 15 orang tenaga kesehatan di lingkungan RSCM di mana memang dilakukan proses penyuntikan vaksin COVID-19 ini begitu. Mereka 15 orang tersebut bahkan memang usianya bervariasi. Tadi juga ada yang sekitar 76 tahun dan juga ada yang berusia 66 tahun. Para peserta ini nantinya akan diminta untuk mengikuti proses tahapan yang ada, yaitu di mana ada 4 proses tahapan. Untuk proses tahapan yang pertama, mereka harus mendaftar atau meregistrasikan diri mereka terlebih dahulu begitu, baru dilanjutkan dengan proses yang kedua, yaitu proses screening untuk melihat apakah memang para peserta ini mempunyai penyakit bawaan ataupun penyakit komorbid. Dan apabila memang semua proses tersebut dapat dilewati dengan baik, maka nantinya akan langsung dilanjutkan dengan proses vaksinasi, di mana dari pihak RSCM juga sudah menyediakan sekitar 6 ruang vaksinasi untuk mempercepat proses dari vaksinasi tersebut. Dan setelah dilakukan vaksinasi, mereka akan langsung diminta untuk menuju dan menunggu di ruang observasi selama kurang lebih 30 menit untuk melihat apakah memang ada efek samping ataupun keluhan-keluhan khusus begitu yang memang dikeluhkan oleh para peserta, dikarenakan memang pada waktu sekitar 30 menit tersebut merupakan waktu-waktu kritikal begitu. Dan pada saat mereka memang sudah selesai melewati proses 30 menit tersebut dan memang sudah dipastikan tidak ada apa-apa begitu, tidak ada keluhan yang berarti, maka mereka akan langsung diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitas mereka dan juga akan diberikan buku vaksinasi yang akan digunakan untuk melakukan proses vaksinasi pada tahap kedua nanti. Dan kemarin Popi, dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sudah mengatakan bahwa dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM sudah mengeluarkan izin vaksin yang dapat diberikan kepada lansia berdasarkan uji klinis tahap 3 yang sudah dilakukan di negara-negara yang berada di luar Indonesia, di mana hal ini dikarenakan prioritas kepada tenaga kesehatan yang berusia lanjut dinilai penting dengan adanya kondisi begitu, dengan adanya resiko ganda rawan terpapar dari COVID-19. Belum lagi kelompok usia lansia ini dikategorikan merupakan kelompok yang rentan. Dan dengan diberikannya vaksin ini diharapkan dapat melindungi dan memberikan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan tanpa terkecuali. Dan sebagai informasi, Popi, bahwa tenaga kesehatan yang berusia di atas 60 tahun yang akan divaksinasi di seluruh Indonesia, yaitu di 34 provinsi yang ada di Indonesia, ada sekitar 11.063 orang. Selain itu juga para tenaga kesehatan ini dihimbau supaya langsung mendapatkan vaksinasi ini dengan tidak perlu menunggu SMS blast dari pemerintah ataupun mendaftar langsung melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan mereka diminta untuk silahkan saja langsung mendatangi Fasiankes terdekat atau fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan layanan vaksinasi, dikarenakan dari pihak Kemenkes juga akan langsung mengintegrasikan data ini. Dan para peserta ini nanti juga akan hanya diminta untuk membawa nomor induk kepesertaan atau nomor induk kependudukan, maksud kami NIK, dan juga STR dari tempat bekerjanya. Dan proses vaksinasi ini juga nantinya akan dapat langsung diberikan. Popi.
Ya, Shirena, apakah tadi Anda sempat mewawancarai atau bertanya kepada para penerima vaksin ini apa saja keluhan misalnya ataupun efek samping mungkin yang juga dirasakan oleh para lansia ini? Iya, Popi, tadi kami juga sempat memperhatikan begitu respon dari 15 orang tenaga kesehatan yang berusia lanjut tersebut yang setelah mendapatkan proses penyuntikan vaksinasi dan mereka mengaku bahwa mereka tidak merasakan apa-apa begitu, tidak merasakan keluhan-keluhan ataupun efek samping dari adanya penyuntikan vaksin COVID-19. Dan berikut ini adalah tanggapan mereka terkait dengan keluhan apa ataupun efek samping yang dirasakan terkait dengan setelah menerima proses penyuntikan vaksin dari COVID-19. Ya sama saja sih, disuntiknya bersama dengan vaksin influenza dan alhamdulillah juga tidak ada dalam 30 menit ini tidak ada hal-hal yang kita rasakan, tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan semuanya baik. Jadi saya mengajak masyarakat, terutama yang umurnya lebih dari 60 tahun, hari ini Rumah Sakit Cipto sudah mengadakan layanan. Mudah-mudahan layanan-layanan lain juga sudah ada. Jadi siap-siap untuk bisa menjalani. Ini adalah usaha pemerintah untuk melindungi kita semuanya, harus kita manfaatkan. Tetapi jangan juga berdesak-desakan. Kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Ternyata setelah divaksin, saya merasa tidak ada apa-apa, semua berjalan baik, lancar, tidak ada mengeluh apa-apa. Maka saya pada kesempatan ini ingin menghimbau kepada semua nakes lansia supaya segera melakukan vaksin dan juga kepada masyarakat umum yang sudah dikatakan lansia, tidak usah khawatir, silakan datang untuk dilakukan vaksin untuk mencegah supaya virus corona ini cepat berakhir di negara kita ini, kita bisa segera. Ya, Popi, nantinya para tenaga kesehatan lansia ini akan tetap mendapatkan dosis selama 2 kali begitu ataupun dalam 2 tahap dengan selang waktu 28 hari. Namun memang untuk selang waktu ini berbeda begitu dengan mereka yang berada di usia 18 hingga 59 tahun yang hanya memerlukan selang waktu 14 hari pada saat akan dilakukan penyuntikan proses kedua. Hal ini dikarenakan memang dinilai dibutuhkan waktu yang cukup lama begitu untuk para lansia untuk mengembangkan antibodinya agar dapat terbentuk secara optimal dalam melawan virus COVID-19. Dan untuk dosis pertama ini nantinya akan disuntikan dengan berfungsi untuk mengenalkan inactivated virus ke tubuh sehingga vaksin ini dapat bekerja sama dengan tubuh untuk membentuk antibodi yang baru. Sedangkan untuk dosis kedua, penyuntikan ini akan berperan sebagai booster ataupun meningkatkan kekuatan vaksin sehingga antibodi yang telah terbentuk ini nanti akan menjadi semakin kuat dan juga akan menjadi semakin optimal begitu dalam melawan virus. Dan secara paralel nantinya juga dari pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi kepada lansia yang berada di kategori bukan tenaga kesehatan, di mana pelaksanaan vaksinasi terhadap kategori lansia yang merupakan bukan berasal dari kalangan tenaga kesehatan ini akan berjalan bersama begitu seiringan dengan proses vaksinasi lansia yang berstatus tenaga kesehatan. Dan diharapkan dengan pemberian vaksinasi kepada lansia ini nantinya dapat mengurangi ataupun menekan angka kematian dan juga mengurangi angka dari bed occupancy ratio. Selain itu, Popi, walaupun dari Badan POM ini juga sudah mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19, BPOM juga meminta agar proses pemberian vaksin COVID-19 kepada lansia ini juga dapat digunakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Lantaran kelompok lansia memiliki resiko yang lebih tinggi begitu, apalagi memang kebanyakan dari mereka, 90% diantaranya sudah memiliki penyakit penyerta ataupun penyakit komorbid. Sehingga khusus untuk lansia di atas 70 tahun, tentu memang diperlukan adanya pertimbangan khusus seperti diperlukannya pendampingan dari dokter dan juga harus melakukan screening terlebih dahulu pada saat pemberian vaksin. Selain itu karena juga masih terbatasnya vaksin
maksud kami masih terbatasnya bukti dari kemanfaatan dan juga keamanan vaksin tersebut, maka dari BPOM juga memberikan beberapa catatan khusus, walaupun memang dari vaksin ini juga sudah boleh dipergunakan begitu, yaitu harus ataupun dari Badan POM ini juga dapat melakukan studi klinik pasca persetujuan untuk memastikan bahwa vaksin dari COVID-19 ini efektif untuk lansia. Kemudian juga dari BPOM juga berhak untuk meninjau ataupun mengevaluasi kembali khasiat ataupun keamanan vaksin apabila memang nantinya terbukti ditemukan adanya khasiat baru ataupun proses keamanannya juga, dan juga BPOM juga wajib melakukan pemantauan untuk mendeteksi masalah keamanan obat yang belum diketahui dan juga pelaporan dari efek samping obat tersebut ataupun vaksin tersebut kepada BPOM. Kembali ke Anda di studio, Poppy. Baik, terima kasih Sirena atas informasi dan juga laporan Anda. Pemirsa, Sirena melaporkan langsung bersama Irham Adriaji dari RSCM Jakarta Pusat.